Allah berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa 7 ayat ini, Bu? Al-Fatihah. Yang dimaksudkan dari ayat ke-87 ini, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'an al-azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kapan mengulang-ulang yang dimaksudkan ini? Setiap kali sholat. Ya, setiap kali sholat. Inilah itu 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Al-Fatihah. Dia wajib kita baca dalam setiap rakaat sholat kita. Bahkan Rasul mengatakan tidak sah sholat kalau kita tidak baca basmalah, tidak baca Al-Fatihah. Tidak sah sholat kita. Setiap rakaat harus dibaca. Baik dalam keadaan kalau kita yang jadi imam agak kuat, yang lantan terutama kalau kita makmum, ya kita sir atau kita dengarkan bacaan imam tadi. Pokoknya jangan tak dibaca. Kalau kita sorangan, jangan tak dibaca. Nah, setiap yang dibaca berulang-ulang, setiap yang diingatkan terus-menerus, setiap hari diingatkan, 17 kali diingatkan. Kita baca itu, Bu, sebenarnya mengingatkan diri kita sendiri dengan isi dari Al-Fatihah itu. Ya. Maka itu kita harus mengerti apa makna dari Fatihah itu. Setiap kita baca Al-Fatihah dan juga Al-Quran, ayat-ayat yang lain, berarti kita sedang mengingatkan diri kita terhadap apa yang terkandung di dalam bacaan kita itu. Nah, sesuatu yang diingatkan berulang-ulang pasti penting. Nah, ini sudah kita bahas di awal pertemuan dari Tadabbur Quran ini. 7 ayat itu kemarin saya beri judul 7 cara agar kita bisa sukses dunia dan akhirat. Nah, Allah inginkan kita sukses dunia akhirat, makanya disuruh ulang-ulangi surat Al-Fatihah. Belum lagi kandungan Al-Fatihah itu adalah dia bisa menjadi penyembuh, menjadi obat, dan seterusnya banyak kebaikan-kebaikan lain. Maka mari kita perhatikan ini. Lalu kemudian jangan cuma sekedar kita baca, tapi pahami apa niat yang Allah ulangi kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, apa maknanya? Kita diingatkan Allah untuk selalu menghadirkan dirinya, menyebut namanya dalam aktivitas kita ini. Bahkan di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh setelah gelombang seperti gunung, saat itu airlah sudah nak nutupi kalau permukaan bumi ini, gelombang itu cak gunung. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan para penghuni kapal itu untuk membaca Bismillah selama berlayar sampai berlabuh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baca Bismillah terus, atau zikir, ingat kepada Allah Ta'ala, sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebut nama Allah. Mana yang kamu baca? Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah. Yang mana nama Allah? Iya, Allah itu sendiri, atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya 59. Baca. Pada saat itu perintah ayat ini Allah SWT gambarkan Nabi Nuh memerintahkan orang dalam kapal itu pada saat banjir itu setinggi gunung, gelombangnya cak gunung. Jadi dalam keadaan kacau balau dunia pada saat itu. Kata Nabi Nuh, ingat Allah, sebut nama Allah SWT. Nah, itulah juga kita, Bu, kalau udah musibah, tidak usah nak nyebut yang lain, nyebut Allah bela. Ya, dalam rangkaian istighfar boleh kita sebut, atau kita sebut namanya. Kita ingin keamanan, kita ingin diberi Allah rezeki, ya Rozak, dan lain sebagainya. Ada 99 Asmaul Husna. Nah, jadi akhirnya kata Nabi Nuh alaihissalam, sebutlah nama Allah pada saat berlayar sampai berlabuh. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan selalu nyebut nama Allah itu, satu, dosa kita Allah ampuni. Kalau Allah ampuni dosa kita di tengah kekacauan tadi, mungkin sebab kekacauan itu adalah karena dosa kita. Kalau kita menyebut nama Allah, Allah ampuni dosa kita, lalu kemudian Allah menghentikan azabnya. Inna Rabbi laghafurur rahim. Allah itu Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kepada hambanya yang tentunya beriman, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Ta'ala
Jadi Al-Fatihah itu adalah yang dimaksudnya Al-Fatihah, dan juga Al-Fatihah ini adalah satu dari surat Al-Quran yang agung, yang mulia ini.